Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Irawati dari kelas 10-3 absen 9. Hari ini saya akan mengerjakan remedi geografi dan juga sedikit menjelaskan tentang pengertian penelitian, sifat penelitian, sumber data geografi, analisis data geografi, dan juga etika penelitian. Yaitu yang pertama, pengertian dari penelitian yaitu merupakan aktivitas untuk menjelaskan sesuatu atau menyelesaikan masalah atau mengamati suatu masalah untuk menemukan jawaban suatu masalah tersebut. Terus yang kedua, sifat penelitian. Yang pertama itu ada fokus terhadap masalah. Jadi ketika kita ada satu masalah atau masalah A atau B, itu kita diharuskan untuk fokus menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, penelitian harus logis. Artinya penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu atau mencari suatu akar dari masalah itu harus logis dengan teori yang sudah ada. Ketiga, penelitian harus direplika. Replika itu maksudnya bisa di tempat lain tapi dengan metode yang serupa. Terus sumber data geografi. Lalu ada sumber data geografi. Sumber data geografi itu meliputi tiga, yaitu yang pertama data harus objektif, kedua data memiliki kesalahan minimal, ketiga tepat waktu. Yang pertama data harus objektif. Data harus objektif itu artinya tidak boleh dimanipulasi dan juga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau semisal kita ada kejadian kayak di UGM yang penabrakan dari siswa hukum, fakultas hukum ditabrak oleh si anak FFEB atau ekonomi, fakultas ekonomi bisnis ini ditabrak. Kan infonya itu kan katanya pelaku itu didenda minimal penjara hanya 2 tahun atau berapa itu. Suatu dari informasi itu tidak boleh diubah. Kan kasusnya dalam penabrakan itu katanya harus didenda maupun dihukum seberat-beratnya. Tapi dengan informasi yang ada katanya sang pelaku membayar kepada pihak korban yaitu sebesar 2 miliar. Jadi dari ini kita bisa dijadikan sebuah contoh kasus, yaitu bahwa jenis penelitian yang dilakukan itu sumber datanya harus objektif, yaitu tidak boleh dimanipulasi maupun diubah gitu. Yang kedua yaitu data memiliki kesalahan minimal. Jadi setiap data itu harus mempunyai kesalahannya sedikit dan dari data itu bisa diperbaiki. Terus yang ketiga itu tepat waktu. Jika ditemukan dari suatu kesalahan dari beberapa penelitian, itu harus langsung diperbaiki dan diubah dengan yang baik. Terus yang ketiga itu ada analisis data geografi, meliputi lokasi, distribusi, dan juga analisis interaksi kerumahan. Yang pertama itu lokasi. Lokasi ini itu menjelaskan tentang kondisi suatu wilayah secara kerumahan, secara lingkup ini. Misalnya itu lokasi aktivitas Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yaitu kalau yang Yogyakarta itu seperti bentuk lahan vulkanis Gunung Merapi dengan semua karakteristiknya seperti iklim, penduduk, potensi sumber daya dan ancaman bencana. Terus yang kedua itu analisis distribusi, merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui fenomena geografi yang sedang dikaji saat ini. Terus dia juga membutuhkan analisis ini juga membutuhkan alat bantu berupa peta sehingga persebaran fenomena geografi dapat disajikan dengan menggunakan simbol titik, garis maupun area. Terus yang ketiga itu adalah interaksi keuangan.
Yang ketiga itu adalah analisis interaksi keruangan, yaitu merupakan analisis yang menjelaskan hubungan pergerakan suatu ruang baik penduduk, barang, jasa maupun informasi. Terus banyak juga faktor yang mempengaruhi dari analisis interaksi keruangan ini, seperti terjadinya interaksi baik secara fisik maupun sosial antara dua wilayah ataupun lebih. Interaksi keruangan juga dipengaruhi oleh sarana transportasi dan kondisi topografis di suatu wilayah ini. Sebagai contoh, permasalahan banjir di wilayah tidak terlepas dari interaksi terhadap wilayah lain di sekitarnya. Terus yang terakhir itu ada etika penelitian. Etika itu merupakan norma, kaidah, seperti sikap gitu, yang bisa digunakan suatu individu untuk melakukan pengajian atau yang harus dilakukan suatu perbuatan ini untuk melakukan penelitian. Jadi kalau kita mau meneliti, kita harus mempunyai etika. Terus ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam etika penelitian, yaitu yang pertama itu menuliskan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Jadi semisal kalau kamu meneliti suatu hal, kamu ingin mendapatkan jawaban dari A, B, C, D, E, F, G, kamu harus menggunakan yang namanya referensi. Setelah kamu menggunakan dari suatu sumber, kamu harus memberikan referensi, yaitu berupa dari mana sih ini sumbernya, seperti www.com, terus kompas.com atau lainnya. Terus yang kedua, menjaga kerahasiaan data pribadi responden. Jadi semisal kita mewawancarai suatu dari si korban atau si ini si itu, kita harus kalau bisa mensembunyikan privasi data pribadinya, seperti data kesehatan, catatan kriminal, maupun data yang intinya bersifat rahasia gitu. Terus yang beberapa itu ada lagi, yaitu menjaga kejujuran, kecermatan, dan keterbukaan dalam penelitian yang dilakukan. Jadi kalau kita meneliti, sebagai peneliti kita harus menerapkan kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan keterbukaan dalam melakukan suatu penelitian tersebut. Kurang lebihnya mungkin ada salah kata atau apapun, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.